Pada seri video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses untuk membuat ayat jurnal konsolidasi terkait dengan transaksi antar perusahaan yang menghasilkan laba untuk aset tetap. Kita akan mempelajari paling tidak dua hal. Yang pertama, apabila aset tetap tadi tidak didepresiasikan dan apabila aset tetap tadi didepresiasikan. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada periode sebelumnya, maka transfer aset antar perusahaan untuk aset tetap itu melibatkan perbedaan antara harga wajar dengan nilai bukunya, sehingga akan ada unrealized profit atau loss pada consolidated entity. Nah, ini yang pertama adalah yang terkait dengan aset yang tidak disusutkan, seperti tanah atau intangible asset yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Nah, untuk yang seperti ini, maka laba atau rugi intercompany yang muncul di laporan rugi laba pada perusahaan yang menjual di dalam perusahaan afiliasi itu harus dihilangkan. Nanti baru diakui ketika memang aset tadi dijual kepada pihak luar. Tentu saja transaksi terkait dengan plan aset ini lebih jarang dibandingkan dengan persediaan. Tetapi kita perlu harus melakukan proses penyesuaian sehingga dalam laporan konsolidasi tidak ada laba atau rugi yang tidak direalisasikan dari transaksi afiliasi. Arah dari penjualan aset tetap ini juga seperti pada persediaan itu akan menentukan berapa unrealized profit yang akan dihilangkan. Ketika downstream tentu saja 100% akan dihilangkan. Ketika upstream maka parent mengakui secara proporsional sesuai dengan tingkat kepemilikannya. Ini secara umum pada bagian ini yang terkait dengan aset tetap yang tidak didepresiasikan. Kita sekarang bahas kasus pertama. Ada penjualan tanah secara downstream. Di sini Sound Corporation itu dimiliki oleh POP sebanyak 90%, dibeli dengan harga 540.000 pada 1 Januari. Ketika itu book value sama dengan fair value. Net income pada 2016 140.000 dari Sound. Kemudian net income dari POP 180.000 tidak termasuk income dari Sound. POP net income itu mencakup 20.000 unrealized gain dari penjualan tanah yang kosnya 80.000 dijual ke Sun 100.000. Nah, dengan data seperti ini, maka pertama kita harus mengakui berapa porsi dari POP itu atas net income dari Sun. Jadi 90% kali 140.000 diperoleh investment in Sun kita naikkan 126, kita akui income from Sun. Kemudian unrealized gain harus kita hilangkan dengan cara mendebit income from Sun, mengkredit investment in Sun sebesar 20.000 atau 100%-nya karena transaksinya downstream. Nah, ini prosedur untuk akuntansi investasi berdasarkan equity method. Jadi kalau POP menggunakan equity method, maka pencatatan atas laba dan unrealized gain akan seperti ini. Kemudian ketika POP membuat laporan konsolidasi, maka jurnal pertama adalah menghilangkan unrealized gain tadi. Land dikurangi karena pada Sun land akan dicatat sebesar 100.000 padahal cost-nya hanya 80.000. Lalu gain on sale yang diakui juga harus dihilangkan. Nah, dengan cara begini maka tidak ada gain on sale. Kemudian transaksi konsolidasi atau ayat jurnal konsolidasi yang lainnya tinggal seperti yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Jadi menghilangkan income sehingga investment ke saldo awal, menghilangkan reciprocal accounts dan sebagainya. Kemudian pada tahun berikutnya, maka karena gain on sale sudah diakui pada tahun sebelumnya dan itu masuk di
pembukuan masuk sebagai land pada subsidiary, maka untuk menghilangkan tetap sama pada tahun berikutnya, land di debit 20.000, tetapi land di kredit 20.000, di debit investment insan 20.000. Ini untuk membentuk supaya reciprocal account pada investment dengan common stock dan retained earnings-nya sama. Kenapa? Karena pada subsidiary common stock dan retained earnings net asetnya itu didasarkan pada land yang jumlahnya 100.000, sehingga supaya dia konsisten, supaya dia reciprocal, ya, reciprocity, sama-sama, kalau 90%-nya dari common stock dan retained earnings itu akan sama dengan investment insan, maka yang 20.000 yang tahun sebelumnya ke gain on sale kita tambahkan ke investment insan. Jadi itu aja perbedaannya, ayat jurnal konsolidasi yang lain akan sama. Lalu apabila dijual, asumsi pada tahun 2020 land tadi dijual oleh Sun kepada pihak luar sebesar 130, sehingga pada Sun akan melaporkan gain 30.000 dari 130 dikurangi 100.000 cost pada Sun. Tetapi sebenarnya gain pada konsolidasi adalah 50.000. Kenapa? Karena cost aslinya hanya 80.000. Nah, ketika dijual, maka dengan POP yang akan membuat ayat jurnal berdasarkan equity method untuk mengakui bahwa gain yang tadinya unrealized tadi tidak diakui, sekarang diakui dengan cara mendebit investment in Sun, kemudian menambah income from Sun 20.000. Lalu nanti pada ayat jurnal konsolidasi juga sama, kita akui sekarang, kita tambahkan ke investment in Sun, kemudian kita akui gain on land, sehingga gain on land-nya tidak 30.000, tetapi 30.000 ditambah 20.000 atau sama dengan 50.000. Nah, kemudian ini kalau kita mau siapkan ayat kalau tadi ya, yang 2016 ya, ketika POP menjual tanah ke Sun, maka ini ayat jurnal atau proses konsolidasinya lengkap. Jadi yang pertama mengurangi gain on sale pada land 20, mengurangi land, kemudian menghilangkan income from Sun ya, ke saldo awal, lalu menghapuskan saldo awal retained earnings sama common stock ke investment in Sun dan memunculkan controlling interest. Itu secara umum yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya satu, ada satu ayat jurnal baru menghilangkan gain on sale, mengurangi tanah. Demikian transaksi atau proses konsolidasi untuk aset-aset yang tidak didepresiasikan. Pada penjualan tanah dengan arah upstream, maka unrealized profit akan dicatat pada subsidiary. Oleh karena itu, di sini ada porsi dari non-controlling interest. Maka dalam hal ini unrealized profit tidak dihapus seluruhnya, tetapi hanya sesuai dengan proporsi kepemilikan. Nah, POP, induk perusahaan, akan mencatat sebagaimana biasa share of income dari subsidiary, kemudian dikoreksi dengan unrealized profit pada tanah sebesar 90%-nya dari 200.000 sehingga hanya 18.000. Atau tadi dia hanya sebesar realized profitnya, yaitu 140 dikurang 20.000, 120 dikalikan 90%. Nah, kemudian di situ nanti ada working papers-nya. Kita lihat pada exhibit 62. Di sini pertama gain on sale pada land kita dihapuskan. Ya, langsung. Kemudian biasa ini nanti income from Sun dihapuskan juga, sehingga
akan membuat investment insan ke saldo awal, lalu menghapuskan investment insan dengan retained earnings dan capital stock dari subsidiary. Lalu diakui dimunculkan non-controlling interest dalam proses. Proses pertama menghitung share of income. Share of income-nya berarti dari realized profit-nya. Lalu yang satunya lagi untuk menghitung saldo awal. Nah, pada tahun berikutnya, apabila belum dijual, maka koreksinya land. Kalau pada tahun penjualan dikoreksi ke gain, ya di sini gain on sale ke land, maka kalau ke tahun sebelumnya itu akan mengoreksi ke saldo awal. Dua saldo awal, yaitu saldo awal dari investment insan sama saldo awal dari non-controlling interest, sehingga nanti akan terutama ketika kita menghilangkan investment insan akan reciprocal. Kenapa kita catat ke investment insan? Karena pada owner's equity atau net asset dari subsidiary memasukkan unsur unrealized profit ini. Secara pembukuan itu tidak hilang, sehingga kalau nggak dikoreksi maka tidak match antara investment insan berdasarkan equity method dengan saldo retained earnings dan capital stock awal dari subsidiary. Kemudian bagaimana jika perusahaan pada beberapa tahun berikutnya menjual aset tadi, jadi si POP menjual aset tadi kepada pihak luar, maka di sini yang unrealized menjadi realized, sehingga apabila terjadi penjualan itu POP akan menyesuaikan lagi. Yang tadinya tidak diakui, 18.000 ini sekarang diakui dengan cara membuat ayat jurnal pada equity method sebagai berikut, ya, investment in Sun, income from Sun 18.000 sebesar sejumlah yang belum diakui tadi. Lalu kemudian di konsolidasi akan memunculkan tambahan gain online 20.000 dan mengoreksi ke saldo awal. Jadi kalau sebelumnya ini mengurangi land, sekarang kita munculkan sebagai gain online 20.000. Dengan demikian maka akan diakui gain sebesar 30.000 dari penjualan pihak luar ditambah 18.000 yang tadinya ditunda sekarang direalisasikan. Sekarang kita bahas bagaimana proses untuk memperlakukan intercompany profit apabila ada aset yang diperjualbelikan dalam perusahaan afiliasi dan didepresiasikan. Prinsipnya sama. Pertama, setiap gain on loss, ya, dari transaksi tadi harus dieliminasi. Ya. Kemudian gain on loss tadi diakui apabila dijual kepada pihak lain atau digunakan dalam entitas yang terkonsolidasi tadi. Jadi, kalau asetnya didepresiasi, maka sebagian dari gain atau loss yang tadinya ditunda, tidak unrealized, dieliminasi, itu akan diakui secara proporsional. Dan ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Nah, kemudian apabila kita lihat dalam kasus downstream, maka efek awalnya akan sama. Jadi akan ada eliminasi atas gain atau loss on sale dari aset tersebut. Parent akan menentukan dengan cara yang sama ketika menggunakan equity method. Kemudian pada laporan konsolidasi juga sama, ada gain atau loss harus dihapuskan dan mengurangi angka plan aset ke angka cost awalnya, ya, sebelum ada transaksi tadi. Misalnya di sini, PAM menjual mesin ke subsidiarinya Sun yang dimiliki 80%. Mesin tadi mempunyai cost yang belum didepresiasikan sebesar 50.000, di mana cost-nya 90.000 dan akumulasi depresiasi 40.000. Jadi book value-nya 50.000 dijual dengan harga 80.000. Nah, dalam proses tadi, PAM akan mencatat sebagai berikut: menerima cash 80.000, kemudian
hapuskan mesin dengan accumulated depreciation-nya dan melaporkan gain. Lalu Sun akan mencatat mesin 80.000 sebesar harga jualnya. Nah, ketika akhir tahun, ketika PAM melaporkan investment income-nya dengan equity method, maka PAM harus menghapuskan 30.000 ini dengan cara di debit income from Sun, di credit investment Sun sebesar 30.000 seluruhnya karena ini downstream. Dan kemudian gain on machinery tadi ini harus hilang, tidak muncul. Caranya bagaimana? Di ayat jurnal konsolidasi penyesuaian di debit gain on sale, di credit mesin, sehingga dengan cara demikian gain on sale-nya tidak diakui, mesin kembali ke book value semula. Jika penjualan downstream atas mesin yang didepresiasikan tadi terjadi pada tanggal 1 Januari, maka pada akhir tahun si PAM akan mengakui unrealized gain tadi dalam bentuk pengakuan secara perlahan, piecemeal, secara proporsional sesuai dengan masa manfaat atau lamanya. Jadi misalnya di sini kita tahu bahwa unrealized gain itu sebesar 30.000 dan mesin akan dipakai 5 tahun, maka setiap tahun akan diakui unrealized gain itu sebesar 6.000. Secara equity method, maka proses pengakuan atas unrealized gain sebesar 6.000 adalah dengan cara seperti ini. Jadi ketika unrealized gain-nya dieliminasi, kita kurangi income from Sun, kita kurangi investment sebesar 30.000, maka pengakuan secara sebagian dibalik, kita debit investment in Sun, kita credit income from Sun sebesar 6.000. Jadi ini kita balik setiap tahun, nanti tahun berikutnya juga sama ya, tahun berikutnya kita akan buat ayat jurnal yang sama setiap tahunnya, investment in Sun, income from Sun dari 2017 sampai tahun pemakaian tahun terakhir di 2020. Maka dengan cara demikian nanti di tahun awal ada eliminasi 30.000 tapi ada pengakuan 6.000 sehingga net efeknya pada investment balance 24.000. Ini berkurang 18.000, 12.000, 6.000 dan akhirnya tidak ada perbedaan. Nah, di sini kita pastikan bahwa karena pada investment in Sun dikoreksi seperti ini, maka angka investment in Sun tidak langsung resiprokal dengan angka retained earnings dan capital stock dari subsidiary sebesar sejumlah ini. Kenapa? Karena pada subsidiary sudah diakui gain tadi dalam pembukuannya. Tetapi secara konsolidasi tidak kita akui pada equity method sehingga menyebabkan angka investment ini tidak langsung nyambung, tidak resiprokal dengan capital stock dan retained earnings subsidiary. Ini angka koreksinya nanti setiap tahun ketika kita membuat laporan konsolidasi. Nah, eliminasinya bagaimana? Kita lihat prosesnya. Jadi ketika mesin tadi dijual oleh PAM ke Sun, maka Sun akan mencatat depreciation expense bukan pada book value 50.000 tetapi pada value harga 80.000 sehingga akan mencatat 16.000. Padahal kalau kita bicara secara konsolidasi sebenarnya depresiasinya hanya 10.000 atau 50.000 dibagi 5. Maka dengan cara nanti di kerja konsolidasi depresiasinya akan kita kurangi sebesar 6.000 dan efeknya seolah-olah kita mengakui unrealized gain. Jadi nanti dalam prosesnya di tahun pertama kita akan di kertas kerja konsolidasi kita akan eliminasi gain on sale pada mesin dan kita kurangi depresiasi pada subsidiary yang tadinya 16.000 menjadi hanya 10.000 dan accumulated depreciation-nya juga sama. Kemudian pada tahun berikutnya karena sudah tidak ada gain on sale, maka kita koreksi ke saldo awal.
Di sini hanya 24.000. Kenapa? Karena 6.000-nya diakui. Jadi 24.000 di debit, 6.000-nya diakui, kita kurangkan accumulated depreciation, machinery-nya kita koreksi sebesar 30.000 tadi unrealized-nya, jadi ke book value-nya. Pada tahun berikutnya sama, berarti tahun berikutnya 2018 ini menjadi 18.000, ini 12.000, ini tetap 30.000, dan seterusnya. Demikian untuk aset yang didepresiasi dengan penjualan downstream. Pada downstream sales, apabila kita melihat ayat kertas kerja konsolidasinya, maka kita masukkan yang A, menghilangkan unrealized profit pada mesin, dikredit 30.000, debetkan ke investment insan, sehingga investment insan akan resiprokal dengan saldo capital stock dan retained earning subsidiary, lalu sisanya ke accumulated depreciation. Kemudian akan mengakui tadi penyusutan pada tahun itu, pengurangannya, jadi unrealized profit yang diakui pada dengan mengurangi depreciation expense dan accumulated depreciation. Pada tahun berikutnya juga sama, yang berbeda hanya di sini tetap 30, tetapi accumulated depreciation sudah 2 tahun sehingga 12 dan sisanya investment insan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau itu upstream? Kalau upstream sekarang perbedaannya adalah share dari unrealized gain itu proporsional sebesar yang menjadi persentase kepemilikan. Ya. Demikian juga nanti ketika kita mengakui itu unrealized gain-nya melalui pengurangan depresiasi juga sama, proporsional juga, itu bedanya. Kita lihat contoh kasusnya di sini, misalnya POP membeli truk 80% dari Sun Corporation yang dimiliki 80%. Nah, informasi pada tahun 2016 sebagai berikut. Sun melaporkan net income 50.000. Truk tadi mempunyai masa manfaat 3 tahun. Metode penyusutannya straight line. Lalu trade-in value-nya 3.000. Cost dari truknya 14.000. Ini pada akhir trade in value pada akhir masa manfaat ya, itu sebesar 3.000, cost-nya 14.000, accumulated depreciation-nya 5.000, sehingga book value-nya 9.000. Nah, dari data tadi, maka si Sun menjual dengan harga 12.000, sehingga ada gain sebesar 9.000. Debit cash 12.000, kemudian accumulated depreciation sama truknya dihapuskan, muncul gain on sale. Kemudian POP akan mencatat truk sebesar 12.000 dan akan mencatat penyusutan selama 3 tahun, 12.000 dikurangi trade in value atau nilai sisa 3.000, sehingga jumlahnya penyusutan sebesar 3.000. Ini pada POP. Lalu POP akan mencatat investment insan dengan perhitungan sebagai berikut. Share of income-nya 40.000, kemudian dikurangi dengan unrealized gain sebesar 80%-nya, hanya 2.400, kemudian pengakuan sebagian di tahun tersebut, gain-nya 3.000 dibagi 3, dan kita akui 80%-nya atau 38.400. Yang ini terkait dengan jurnal untuk equity method. Yang ini terkait dengan jurnal dari truk yang dimiliki POP membeli dari Sun. Nah, kalau kita lihat efeknya, ya, investment insan ada net income, ada equity sebesar 500, kemudian 80%-nya 400 dan dibeli oleh Sun dengan harga 400. Di sini tidak ada perbedaan. Tetapi ketika mencatat income dilaporkan 450. Kalau hanya income saja 40, 80%-nya dari sini.
tetapi karena ada proses itu eliminasi atas unrealized profit dan pengakuan sebagian, ini hanya 38.400 seperti yang ada di sini. Pada tahun berikutnya sama, kalau kita anggap income-nya sama terus selama 3 tahun, maka ini penyesuaiannya atau jumlah yang diakui. Kembali tadi ada piecemeal recognition. Ya, sehingga nanti ketika setelah 3 tahun angkanya akan sama. Nah, berarti di sini akan ada penyesuaian supaya dia reciprocal, ya, penyesuaian setiap tahun sehingga reciprocal. Nah, pada tahun penjualan, kalau kita lihat ayat jurnal untuk di konsolidasinya, yang pertama kita kurangi depreciation expense, karena depreciation expense itu berdasarkan angka harga truk dari harga jual dari Sound ke Pop. Kalau kita bicara book value harus dikurangi berapa, sebesar 3.000 selama 3 tahun, ya unrealized profitnya dikurangi setiap tahun jadi 1.000, dikurangi 1. Lalu yang B, kita hilangkan gain on sale ke truknya. Yang C, kita hilangkan investment in Sun sehingga ke saldo awal. Dan ini masih sama, kalau ke saldo awal, tadi dilihat saldo awalnya masih sama, sehingga tinggal kita eliminasi, prosesnya memunculkan non-controlling interest dan sebagainya. Nah, perhitungan non-controlling interest share ini akan sama, jadi secara khusus nanti non-controlling interest-nya akan dihitung dari, kalau ini angka ini sebesar 80%, maka 20%-nya atau sebesar 9,6. Ini secara umum jurnalnya ya mengakui sebagian dari unrealized profit piecemeal, kemudian menghilangkan unrealized profit tadi, lalu menghilangkan income ke saldo awal, memunculkan non-controlling interest, kemudian menghilangkan reciprocal account, investment ke equity, dan memunculkan saldo awal non-controlling interest. Pada tahun berikutnya masih sama, kita akan catat pengurangan depresiasi, pengakuan sebagian sebesar 1.000. Lalu di sini kita hilangkan unrealized gain pada truk 3.000, kita kredit. Tetapi di sini tidak lagi ke gain, karena gain sudah diakui tahun sebelumnya, tapi kita koreksi ke saldo awal. Nah, saldo awalnya berapa? Yang 1.000 sudah disusutkan, sehingga kita mengurangi accumulated depreciation sebesar 1.000 dari periode sebelumnya. Lalu yang 2.000 dialokasikan, sebagian ke investment, sebagian ke non-controlling interest karena upstream. Lalu mengurangi income from Sun, memunculkan non-controlling interest share, lalu mengeliminasi investment sama equity dan memunculkan non-controlling interest. Demikian seterusnya, nanti di tahun 2017 juga sama, 1.000, lalu di sini truk 3.000, sekarang accumulated depreciation sudah 2 tahun, ini tahun terakhir jadi 2.000, jadi yang 1.000-nya dibagi ke koreksi investment in Sun, sisanya ke non-controlling interest, jurnal lain sama. Penjualan dalam konteks penjualan afiliasi bisa saja terjadi penjualan tidak dilakukan pada nilai wajarnya. Ingat ya, nilai wajarnya, bukan nilai bukunya. Nah, apabila ternyata misalnya kita ketahui ada perusahaan menjual suatu aset yang book value-nya 30.000 dengan harga 20.000. Kita lihat dulu apakah 20.000 itu nilai wajar atau tidak. Apabila nilai wajar, maka sebelum dilakukan penjualan, si parent akan menurunkan nilainya ke nilai wajar dulu 20.000 dan mengakui loss di pembukuannya, baru dijual ke subsidiary. Jadi di sini harus diakui kerugiannya karena memang
nilai wajarnya lebih rendah. Jadi tidak ada unrealized gain atau loss, atau di sini unrealized loss karena memang loss-nya sudah diakui langsung gitu ya. Jadi bisa dijual ke fair value. Nah, tapi kalau misalnya si parent itu ternyata menjual itu bukan pada fair value-nya, apalagi lebih rendah, maka patut dicurigai. Di sini mungkin parent officer sama direkturnya bisa kita selidiki apakah memang tidak mengelola perusahaan dengan baik karena menjual tidak pada harga wajarnya. Ini menciptakan ketidakadilan bagi siapapun. Bisa jadi upaya mereka untuk membebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi penyusutan atau biaya lain-lainnya, atau mengakui ini biasanya terjadi karena mungkin untuk penghindaran pajak, untuk berusaha membuat harga pokoknya lebih mahal apabila itu diregulasi oleh pemerintah sehingga dia bisa membebani lebih banyak kepada konsumen. Sama halnya apabila subsidiary yang menjual dengan harga tidak sesuai dengan nilai wajar kepada parent, itu pun juga harus diteliti dan dipelajari apakah memang ada improper conduct. Tetapi misalnya kita ketahui bahwa perusahaan menjual pada nilai wajarnya dan kemudian ada kerugian dari sana, maka sekarang prosesnya sama tetapi dibalik ya. Kalau keuntungan akan mengurangi share of income, maka kalau kerugian akan menambah. Tapi kerugian akan diakui kalau itu disusutkan secara piecemeal, misalnya selama 5 tahun, dan akan mengurangi income dari subsidiary proporsional sebesar jumlah kelebihan tadi, 10.000 tadi dibagi 5, 2.000 di sini. Jadi hanya dibalik saja prosesnya. Jadi di sini nanti kalau gain itu machinery dikurangi, tapi kalau loss machinery ditambah, lalu di sini depreciation-nya juga ditambah. Jadi bedanya hanya prosesnya agak dibalik kalau dari gain ke loss. Demikian juga di tahun berikutnya nanti machinery tetap ditambah 200, tapi ada pengakuan depreciation expense 2.000 ini. Yang tahun sebelumnya, yang 2.000 tahun sebelumnya ditambah 2.000 tahun ini 4.000 diakui sekarang, lalu sisanya ke investment in Sun. Ini kalau perusahaan itu rugi. Jadi rugi prosesnya relatif sama, tetapi mungkin jurnalnya debit kreditnya berbalik. Sekarang mari kita bahas kasus yang agak komprehensif yang melibatkan penjualan aset tetap upstream dan downstream. Kita ambil contoh di sini PAM mengakuisisi 90% kepentingan dari Sun ketika book value-nya sama dengan fair value-nya sebesar 450.000. Selama proses tadi sejak mengakuisisi, maka kedua perusahaan terlibat transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2016, PAM menjual tanah kepada Sun dengan laba 5.000. Kemudian tahun 2018 menjual ke pihak luar tapi dengan rugi 1.000. Ya, jadi 2016 kemudian dia jual di 2018. Kemudian di tahun berikutnya pada tanggal 2 Januari 2017 Sun, sekarang kebalik, ini upstream di atas downstream, menjual equipment dengan masa manfaat 5 tahun, ada gain 20.000, dan pada akhir 2018 masih digunakan. Kemudian yang terakhir pada tahun 2018, tahun pembuatan laporan konsolidasi, PAM menjual gedung downstream kepada Sun dengan laba 32.000 dan akan dimanfaatkan selama 8 tahun dan masih dimiliki gedung tadi, tidak jual kepada pihak luar. Nah, di sini kita coba melihat bagaimana membuat laporan konsolidasi 2018. Yang pertama kita lihat dulu apakah PAM menggunakan equity method atau tidak. Ya, caranya adalah kita lihat, kita hitung dulu.
pada 2017 ya, equity dari ini Sun itu 540, kemudian dikurangi dengan unrealized profit pada land 5.000 ya. Kemudian ada 90% unrealized profit pada equipment yang di transaksi 2017 upstream, jadi hanya 90%-nya saja 14.400, diperoleh saldo investment 520.600. Lalu di 2018 ada income sebesar 80.000 kali 90%, kemudian gain online-nya itu diakui karena dijual di 2018 dijual, lalu pengakuan sebagian dari equipment sebanyak ini 3.600 dan pengakuan sebagian dari building. Diperoleh 52, kemudian dikurangi dividen 546.200. Kita lihat investment in subsidiary, kita lihat saldonya 546.200, berarti perusahaan sepenuhnya menggunakan equity method. Jadi kita cek dulu, kalau dia sudah menggunakan equity method, maka prosesnya bisa kita lanjutkan. Tapi kalau belum, koreksi sehingga perusahaan sepenuhnya menggunakan equity method. Nah, apabila sudah dibuktikan, maka yang pertama kita akui, karena dijual kepada pihak luar, tanah yang ditransaksikan pada tahun 2016 ini, sekarang pada 2018 dijual, maka pada saat itu kita akui gain on sale-nya. Jadi debit investment in Sun, kita akui gain on sale. Kemudian entry B yang kedua adalah kita menghilangkan intercompany profit untuk penjualan equipment ya, ke PAM yang tadi yang upstream. Total yang akan dihilangkan adalah 20.000. Lalu dia sudah 2 tahun, ini 2018, di 2017 menjualnya, berarti sudah setahun disusutkan, depreciation expense-nya kita kurangi 4, ini ya, ada 4.000, tapi ada pengurangan depreciation expense tahun ini 4.000, sehingga accumulated depreciation-nya 8.000. Sisanya itu dibagi karena upstream, dibagi ke investment in Sun sama non-controlling interest. Ini akan menyebabkan investment in Sun akan ke saldo awal, reciprocal dengan saldo awal owner's equity dari subsidiary. Lalu ayat jurnal ketiga menghilangkan gain on sale pada building dan mengakui pengurangan depresiasi karena mengakui sebagian dari gain tadi. Karena downstream kita akui 100%. Kemudian kita buat ayat jurnal untuk menghilangkan income from Sun dan dividen, memunculkan non-controlling interest, kemudian menghilangkan investment reciprocal ke retained earnings dan capital stock dan memunculkan non-controlling interest beginning. Nah, ini secara keseluruhan apabila kita punya ilustrasi yang lengkap, ada upstream, ada downstream, ada yang disusutkan, ada yang tidak disusutkan dalam transaksi yang unrealized profit pada transaksi plan aset. Yang terakhir, kasusnya bagaimana jika penjualan tadi pada satu perusahaan itu inventory, tapi pada perusahaan lainnya akan dipakai sebagai plan aset. Misalnya di sini, POP menjual komputer yang diproduksinya, cost-nya 150 kepada subsidiary dengan harga 200. Komputer tadi diharapkan memiliki masa manfaat 5 tahun menggunakan penyusutan garis lurus. Income statement dari POP yang tidak yang memasukkan ini laba ini intercompany sales ini sebesar 200.000. Tetapi cost of sales-nya
tidak termasuk intercompany profit karena purchase price tadi dicatat sebesar sebagai plan aset. Ya, jadi gross profitnya 50.000 pada subsidiary tidak muncul sebagai cost of sales tetapi muncul sebagai equipment. Maka di sini cara menghapuskannya adalah kita hapuskan transaksi yang terkait dengan penjualan dan cost of sales-nya. Kita debit sales, kita credit cost of sales, kemudian kita eliminasi equipment yang dicatat 200.000 tadi hanya sebesar 150, kita kurangi 50.000. Lalu kemudian kita catat ini pengakuan dari intercompany profit setiap tahun 50.000 dibagi 5 dengan cara mengurangi depreciation expense. Tahun berikutnya bagaimana? Tahun berikutnya sama 50.000 kita hilangkan dari equipment sehingga equipment sebesar cost-nya 150.000, lalu kita kurangi depreciation expense untuk tahun tersebut, pengakuan sebagian 50.000, kemudian sudah disusunkan 2 tahun, pensusutan 2 tahun kita hapuskan, sisanya mengoreksi investment insan sehingga akan ada hubungan reciprocal antara investment insan dengan net asset atau stockholders equity dari subsidiary. Nah, demikian secara keseluruhan transaksi atau proses dalam membuat laporan konsolidasi dan equity method dalam transaksi-transaksi perusahaan afiliasi yang memperjualbelikan plan aset, baik yang didepresiasikan dan tidak didepresiasikan, baik upstream maupun downstream. Selamat belajar, latihan yang banyak sehingga kalian bisa tahu bagaimana variasi mengerjakan soal-soal terkait dengan transaksi-transaksi ini.